Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allahu azza wa jalla aqim wajhaka lid-dini hanifa. Wa qala wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah, ikhwan dan akhwat sekalian, serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Kita lanjutkan ya, pelajaran kita dalam kitab yang bermanfaat, kitab Fadlul Islam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi. Qala babu qaulillahi ta'ala fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tegakkanlah wajahmu atau luruskanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Agama yang lurus itu fitratullah. Itu merupakan fitrah, asal penciptaan Allah, allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaannya Allah. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini yang diinginkan oleh Syekh rahimahullah bahwa kewajiban seorang muslim untuk berpegang teguh kepada fitrahnya. Apa fitrah yang Allah ciptakan kepada manusia? Yaitulah Islam. Itulah Islam yang belum berubah, yang masih asli, sebagaimana nanti datang hadisnya yang menguatkan tentang hal tersebut. Jadi berpegang teguhlah dengan fitrah asalmu, wahai manusia. Artinya berpegang teguhlah dengan agama asalnya yang belum dimasuki perubahan. Ini istidlal yang ajib, yang tidak berubah, agama yang belum ada perubahan. Itulah agama yang lurus, kembali kepada asal. Dan ini yang juga dialami manusia dalam kehidupan dunianya. Ya, kehidupan dunianya. Ketika manusia ingin sehat, ya kembali makan makanan yang sehat. Kenapa kita ini kurang sehat? Karena makanan kita banyak sekali campurannya, dimix segala macam. Yang memang lebih enak, lebih
mengundang selera, tapi efeknya juga banyak. Ya, efeknya juga banyak. Tapi kalau kembali kepada makanan-makanan yang asli, yang hanya dikukus, yang hanya dibakar, tidak dimix macam-macam, itu lebih sehat. Ya, karena kehidupan ini sunnatullah. Ya. Manusia ketika kembali kepada fitrahnya, dia akan lebih mudah diatur. Lebih mudah mengikuti apa yang diperintahkan. Lebih mudah untuk taat. Tapi ketika sudah banyak perubahan-perubahan, ya mulai juga banyak penyimpangan-penyimpangan. Ya begitu juga dalam beragama. Ketika manusia mau beragama sesuai dengan seleranya, dimix dengan akalnya, ya, falsafat, ya, dimix dengan agama-agama selain Islam, ya, dimix dengan tata cara Ahlul Kitab atau yang lain-lainnya, ya akhirnya agama itu berubah, fitrah itu berubah. Maka kitab ini mengajarkan kepada kita bahwa keutamaan Islam itu wajib untuk kita berpegang teguh dengan Islam yang merupakan fitrah. Asal, kembali kepada asal agama yang belum berubah. Dan ini bukan sekedar pilihan, tapi ini adalah kewajiban. Ya, kewajiban. Nah, kita lihat ayat yang kedua. Wawassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ibrahim alaihi salatu wassalam, juga keturunannya Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, itu telah mewasiatkan kepada anak-anaknya, keturunannya. Apa wasiatnya? Ya baniya, Allah astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama ini. Agama apa yang diwariskan Ibrahim? Agama tauhid. Agama yang bersih dari kesyirikan. Agama yang murni. Itu yang dia wasiatkan. Dia tidak wasiatkan ya baniya, kalau ada nanti begini, ambillah, campurlah dengan agama yang kami bawa ini, yang cocok, yang sesuai zaman, yang begini, dah. Tapi yang dia wasiatkan, innallaha astafa lakumuddin. Inilah agama yang Allah pilihkan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sampai kalian, wahai anak-anak keturunanku, meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Artinya menyerahkan diri kepada agama yang kami wasiatkan ini. Karena itu Ibrahim alaihi salatu wassalam dikatakan Abul Anbiya atau Abu Tauhid, karena keturunan-keturunannya nanti menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul. Makanya ketika kita bersalawat selalu disandingkan salawat kepada Nabi Muhammad dan Ibrahim. Dan ada satu keistimewaan Ibrahim dan nanti diikuti oleh Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
Ya Allah, semoga salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Sebagaimana engkau telah bersalawat kepada Ibrahim dan keluarganya Ibrahim. Ya makanya keluarga itu diabadikan dalam Al-Quran. Kalau dari keluarga para nabi, Ali Ibrahim. Karena keluarganya menjaga tradisi agamanya Ibrahim. Agama Tauhid. Nabi Adam, Nabi Nuh tidak. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Jadi Allah menyebutkan di sini empat orang. Ya, 3 dari Nabi dan 1 yang bukan dari Nabi. Sungguhnya Allah memilih Adam sebagai Abul Anbiya, Abul Bashar, dan sekaligus Nabi. Kemudian Rasul yang pertama Nuh. Tapi Adam dan Nuh tidak disebutkan keluarganya. Ya kan? Hanya disebutkan orangnya saja. Karena keluarganya tidak mewarisi agamanya. Ya kan? Nabi Nuh, istri dan anak-anaknya membangkang. Bahkan mati dalam kekufuran. Tapi siapa yang mewarisi agama leluhurnya, agama Tauhid? Ibrahim. Makanya disebut Ibrahim wa ala Ibrahim. Kemudian yang bukan Nabi, bukan Rasul, siapa? Keluarga Imran. Karena Imran menjaga agamanya diikuti oleh anak cucunya, keturunannya. Nah, makanya kalau mau berkeluarga, sebagian besar di sini belum berkeluarga, ya bercita-citalah jadi keluarga yang nanti abadi. Bukan abadi dalam keadaan maksudnya hidup terus di dunia. Maksudnya keyakinannya, agamanya yang lurus itu bisa dipelihara, dijaga, dan diwariskan oleh keturunannya. Dan satu hal yang menarik, bahwa harta benda itu otomatis kalau kita meninggal, siapa yang punya? Ahli waris. Berarti harta kita ini bisa diwariskan. Tetapi agama tidak bisa diwariskan. Amin. Bapaknya Nabi, bapaknya Rasul, anaknya berbanding terbalik. Tapi kalau dia punya harta, otomatis anaknya dapat harta. Tapi namanya keyakinan, agama tidak bisa diwariskan. Makanya para nabi seperti di sini disebutkan, dia tidak wariskan agamanya, tapi dia wasiatkan. Karena tidak otomatis bapaknya ulama, anaknya ulama. Sebaliknya bisa juga terjadi. Bapaknya kafir, anaknya bertauhid. Seperti Abu Jahal. Dia kafir, jadi pemimpin perang dalam Islam. Ikrimah Ibnu Abi Jahal. Tidak bisa diwariskan. Makanya diwasiatkan. Makanya kalau itu bisa dirawat, itu luar biasa. Bapaknya bertauhid,
anaknya bertauhid, cucu-cucunya bertauhid, itu luar biasa. Karena tidak bisa diwariskan. Gurunya hebat-hebat, belum tentu muridnya hebat-hebat. Bisa juga terbalik. Gurunya biasa saja, muridnya lebih hebat. Tapi apakah bisa diwariskan? Tidak. Tidak bisa diwariskan. Biar gurunya mengajar, seandainya ada yang bisa mengajar 24 jam, belum tentu ilmunya diambil sama muridnya. Tapi kalau harta, otomatis. Otomatis. Biar kamu baru lahir, bapakmu meninggal, otomatis dapat. Tapi ilmu, keyakinan apalagi, tidak. Nah, makanya digambarkan fadlul Islam, karena tidak semua yang mengaku muslim sekalipun bisa mengambil keutamaan dari Islam. Ya, makanya buku ini adalah buku dakwah dan manhaj. Dakwailah manusia dengan manhaj yang benar, mengajarkan Islam yang benar. Adapun manusia mau mengambilnya atau tidak, yaitu kembali kepada taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qauluhu ta'ala summa auhayna ilaik an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, ini ayat sudah sering kita sampaikan. Yang menguatkan ayat yang sebelumnya. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah millah Ibrahim. Karena millah Ibrahim itu hanifa, tidak pernah berbuat kesyirikan. Agamanya lurus. Ya, agama yang sesuai dengan fitrah, tidak berubah-ubah, tidak juga diubah-ubah. Itulah yang diperintah untuk diikuti. Maka kalau ada yang baru, bagaimana nanti datang sebagian hadis yang disebutkan, ya jangan diikuti. Karena yang disuruh kita ittiba. Apa artinya ittiba? Ya, mengikuti apa yang sudah ada. Suruh kita mencontoh apa yang sudah ada. Bukan kemudian membuat tambahan atau mengurangi yang sudah ada. Jadi itu kesimpulannya. Ya. Kemudian lanjut, wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna likulli nabiyyin wulat minan nabiyyin. Ya, setiap nabi itu ada wali-walinya dari nabi. Penolongnya ada, pembantunya, ada pengikutnya. Wa inna waliyyi minhum abi Ibrahim wa khalilu rabbi. Ya, sesungguhnya wali yang menjadi waliku di antara mereka adalah bapakku Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa kakek yang penting bersambung terus, biar kakek keberapa pun bisa dikatakan bapakku. Nanti kalau belajar ilmu hadis, misalnya sanad, kadang sebagian rawi itu langsung kepada kakeknya, bukan bapaknya. Boleh. Kakek yang pertama atau kakek yang kedua. Wa khalilu rabbi, dan khalilnya Rabbku. Karena khalilnya Allah cuma dua, Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Artinya di sini perwalian yang khusus. Karena semua umatnya itu sebenarnya walinya, tapi wali yang
khusus. Tsumma qara'a inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadzan nabiy walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Sungguhnya manusia yang paling utama dengan Ibrahim siapa? Orang-orang yang mengikutinya. Bukan yang sekedar menisbatkan kepadanya. Sebagaimana perbuatannya orang Yahudi dan Nasara. Semuanya menganggap mengikuti Ibrahim. Hanya slogan saja. Kami ini mengikuti Ibrahim. Datang Yahudi, kami ini pengikut Ibrahim. Datang Nasara, kami ini pengikut Ibrahim. Sementara keyakinannya sebagai barometer atau parameter ya, ukuran utama untuk dianggap mengikuti berbanding terbalik. Ya kan? Ibrahim keyakinannya tauhid. Datang orang-orang Yahudi mengatakan Uzair bin Allah. Ya, bagaimana ketemu? Di mana ketemunya? Datang Nasara mengatakan Isa bin Allah. Sama saja. Di mana ketemunya Ibrahim keyakinannya? Berarti itu hanya iddia, ya. Sekedar propaganda saja bahwa saya mengikuti. Dan itu dalam pelajaran sebelumnya ya, tidak semua orang yang mengatakan intisab kepada Islam, intisab kepada sunnah, itu otomatis dianggap bagian darinya kalau tidak mengikuti keyakinan dan manhajnya. Nah, maka orang yang paling utama menjadi contoh pengikut Ibrahim adalah wahadzan nabi. Nah, inilah Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Ya, jadi ini menguatkan apa yang disebutkan sebelumnya bahwa di antara keutamaan Islam yang wajib kita berpegang teguh dengannya adalah berpegang teguh dengan keyakinan yang awal. Agama yang fitrah yang belum ada perubahan. Nah, kemudian berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Hadis yang sering kita dengar. Tapi bagaimana sisi pendalilannya? Sehingga Syekh rahimahullah menjadikan bab ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwa kita wajib mengikuti agama yang awal. Karena ternyata Allah menilai manusia bukan kepada jasadnya, jasmaninya. Gagah, putih, pendek, gemuk, atau kurus, cantik, atau yang lain-lainnya lah. Bukan itu yang dilihat. Bukan itu ukurannya. Wala ila amwalikum. Bukan juga harta. Harta itu netral. Jasmani itu netral. Artinya ya tergantung orang menggunakannya. Tidak ada nilainya, tidak condong ke sini, tidak condong ke sana. Tergantung bagaimana cara menggunakannya. Maka jangan melihat jasmaninya. Tapi lihatlah nanti bagaimana dia mengolah
memakai jasmaninya. Makanya nanti disebutkan berikutnya. Ya, demikian juga harta. Yang kamu pandang orang itu terhormat dengan hartanya. Tapi bagaimana caranya dia mengelola harta tersebut? Di mana dia ambil, di mana dia dapatkan, dan di mana dia belanjakan. Berarti harta sifatnya netral. Tidak dicela dan tidak dipuji. 6. Ya, walaupun sekarang kan berubah. Orang yang dimuliakan sekarang, orang yang jasmaninya bagus. Makanya yang laku bintang-bintang film. Karena jasmaninya kan bagus. Cantik, gagah, macho, keren, apakah. Atau yang punya banyak harta. Yang dijadikan ukuran orang. Oh ini bagus, ini begini, macam-macam. Banyak fansnya, banyak, macam-macam. Tapi kalau dia beragama, apa ukurannya? Ya, kata Nabi, walakin yanzuru ila qulubikum. Di sini syahidnya. Tapi Allah melihat hati-hati kalian. Ya. Karena hati yang baik, hati yang mengikuti fitrah. Hati yang mengikuti fitrah. Itulah hati yang sehat. Apa tadi fitrah? Mengikuti agama yang asli. Yang belum berubah. Jadi bukan melihat hati seperti orang sufi, hatinya kayak bagaimana, menangis, macam-macam. Bukan. Bukan hati yang sehat seperti itu. Tapi hati yang sehat yang mengikuti fitrah. Yang mengikuti tauhid. Yang mengikuti sunnah. Karena itu sesuai dengan fitrah. Dan itulah fitrah asalnya. Dzalika dinul qayyim. Ya, itulah ukurannya. Jadi bukan hati di sini hati yang mengikuti perasaan. Seperti perasaannya banyak perempuan. Oh ini tidak sesuai dengan perasaanku. Atau mengikuti perasaan kebanyakan manusia. Oh ini yang sesuai dengan kebiasaan kami. Itu kan perasaan. Tidak enak kita menyelisih orang-orang dahulu. Apa kata orang. Ya, bukan seperti itu hati yang baik. Hati yang sehat. Tapi hati yang sehat yang mengikuti fitrah. Karena kalau mengikuti fitrah hatinya belum berubah. Ya kan begitu. Hatinya belum berubah. Belum condong ke sana kemari. Condong kepada asalnya. Ya ini sisi pendalilannya ya. Ajib. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Dan juga amal-amal kalian. Amal yang benar itu yang sesuai dengan keyakinan. Makanya kan selalu diulang-ulang syarat diterimanya amal. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas kalau tidak ittiba tidak memenuhi syarat. Ittiba tidak ikhlas tidak memenuhi syarat. Tapi yang memenuhi syarat dua-duanya. Makanya dikatakan yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ketika kamu beramal bertauhid, maka amalmu juga mengikuti tauhidmu. Jangan amalmu hanya zahirnya saja, hatinya tidak. Ingin dipuji atau sekedar ingin menampakkan seperti orang munafik, itu tidak memenuhi syarat. Berarti ukurannya kesesuaian hati dengan amal.
dan hati yang sehat dan amal yang sehat itu kembali kepada agama yang sesuai dengan fitrah yang belum berubah. Makanya kalau orang kembali kepada ilmu yang benar, walaupun fitrahnya ada yang mengotorinya, dia bisa bersihkan kembali fitrahnya. Tapi kalau dia tidak kembali kepada ilmu yang benar, dia akan luar dengan fitnah, syubhat, syahwat, dan macam-macam. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau panjang lebar, walahuma an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu ini riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ada kisah yang menarik dari Ibnu Mas'ud. Suatu ketika Ibnu Mas'ud itu manjat pohon. Pohon, kalau bahasa kita di sini pohon siwak. Dia ingin mengambil ranting siwak itu dijadikan siwak. Ketika dia manjat, tiba-tiba ada angin kencang. Maka angin kencang itu menerbangkan sebagian pakaiannya. Akhirnya tersingkap betisnya. Maka orang-orang yang melihatnya pada tertawa. Maka Nabi SAW bertanya, apa yang membuat kamu ketawa? Ya Rasulullah, betisnya Ibnu Mas'ud kecil. Kecil, karena orangnya kurus. Betisnya kurus, kecil. Maka apa kata Nabi? Kamu lihat betisnya itu kecil, tapi betis yang kecil ini asqalu min Uhud. Timbangannya nanti di hari kemudian lebih berat daripada gunung Uhud. Yang menunjukkan bukan jasmaninya yang berat, tapi karena hati dan amalannya yang membawa mengerjakan jasmani tersebut. Akhirnya jadi berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan dijadikan dalil, oh kalau begitu rame-rame kita mengecilkan betis. Ya, itu namanya salah pendalilan. Ya, harusnya rame-rame kita berusaha memperbaiki iman dan amal. Supaya badan kita ini berat timbangannya. Maka karena itu sebaliknya nanti ada orang yang gemuk, gendut. Dibawa di hari kemudian ditimbang, timbangannya seperti kerupuk. Tidak ada nilainya. Karena hanya badan doang yang dibawa. Tidak bawa iman, tidak bawa amal soleh. Al-Qilhal, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis tentang haudnya. Hadis yang mutawatir, datang dalam banyak riwayat. Tapi kita tidak hanya lebar tentang haud, tapi di sini menguatkan apa yang disebutkan sebelumnya. Qala ana faratukum alal haud. Wala yarfa'anna ilayya rijalun min ummati hatta idza ahwaitu liunawilahum ukhtuliju duni fa aqul ya rabb ashabi fa yuqal innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Jadi Nabi itu menunggu umatnya di haudnya, telaganya. Ya, telaga Nabi. Yang telaga ini bersambung dengan sungai di dalam surga.
yang Allah Azza wa Jalla menjadikan haud itu ciri dari orang-orang yang mengikuti agama yang murni. Karena itu Nabi alaihi salatu wassalam bersumpah benar-benar akan diperhadapkan kepadaku ada orang-orang dari umatku. Saya ingin sekali mengambilnya, menariknya supaya dia bisa minum di telagaku. Tapi setiap saya tarik, ukhtuli juduni, dia dihalangi, diangkat atau dilemparkan. Kayak orang antri, setiap ditarik terlempar lagi kembali, tidak bisa dia minum. Maka Nabi sebagai orang yang sayang sekali kepada umatnya mengeluh, ya Rob, itu sahabat-sahabatku, itu umatku. Kenapa dia dihalangi? Kenapa dia tidak bisa minum di telagaku? Maka dijawab dengan jawaban yang singkat saja. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu engkau wahai Muhammad tidak tahu perkara-perkara baru yang dia kerjakan sesudahmu. Ini menunjukkan Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Karena kalau dia tahu, tidak perlu dia mengeluh karena dia sudah tahu alasannya. Tapi syahidnya, orang-orang ini tertolak minum dari telaganya Nabi karena mengadakan perkara yang baru. Hanya ahlul bid'ah itu tidak bisa minum di telaganya Nabi. Padahal telaga itu luar biasa keutamaannya. Sekali minum, tidak akan haus lagi selamanya. Telaganya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Bisa dibayangkan. Yang bisa dibayangkan itu pun tidak sampai. Karena tidak ada bandingannya dengan di dunia. Dan dalam hadis yang lain, dalam Sahihain dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waditu anna qad ra'ayna ikhwana." Pernah saya sampaikan. Nabi mengatakan, saya rindu untuk melihat saudara-saudara. Para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Artinya sahabat merasa aneh. Nabi mengatakan, rindu ingin melihat. Nah kami ini selalu dilihat. Berarti yang dimaksud Nabi ini lain. Hanya mereka bertanya, bukankah kami yang kamu selalu lihat? Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Maka apa jawaban Nabi? Qala antum ashabi. Kalian sahabat-sahabatku. Dan itu para ulama mengatakan sahabat, apa definisinya sahabat? Man ra'an Nabi. Siapa yang melihat Nabi? Kalau hanya hidup tidak pernah melihat Nabi, bukan sahabat. Dia punya keistimewaan yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun yang datang sesudahnya, yang tidak melihat Nabi. Wa amana bihi wa mata ala dzalik. Beriman dan mati di atas keimanan. Baik. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Tapi saudara-saudara kami adalah orang-orang yang belum ada. Artinya dia tidak melihat saya. Saya juga tidak melihat mereka. Tapi mereka beriman kepadaku. Itulah saudara-saudara kami.
Tapi saudara-saudara yang bagaimana? Saudara-saudara yang beriman sesuai dengan iman kalian, yang mengikuti iman kalian. Faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana kamu tahu sementara umatmu yang datang sesudah kamu itu kamu tidak lihat? Ya, makanya Nabi memberikan alamat, tanda. Ya, tanda. Memberikan permisalan supaya sahabat itu mudah paham. Faqala ara'aitum law anna rajulan lahu khailun ghurran muhajjalan baina dhahrai khailin duhmin buhmin illa ya'rifu khailahu. Tidakkah kamu perhatikan kalau ada seseorang punya kuda atau binatang yang binatangnya itu punya tanda khusus berkilau, ada bekas-bekas ininya, kemudian bercampur dengan hewan-hewan lain yang tidak memiliki tanda tersebut, mudah dikenali atau tidak? Ya, mudah. Qalu bala ya Rasulullah. Qala, maka Nabi menjawab, fa innahu ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Mereka akan datang dengan wajah yang bersinar disebabkan karena wudu mereka. Ya, itulah keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana faratuhum alal haud. Ya, mirip dengan riwayat yang di atas. Illa, maka saya akan menunggu dan mendahului mereka di telagaku. Illa la yudhadanna rijalun yawmal qiyamati an haudi kama yudhadu al-ba'iru dhal. Kecuali ya, saya ini sudah menunggu, tapi nanti ada orang-orang yang selalu dihalangi, selalu terhalang pada hari kiamat dari telagaku. Sebagaimana kalau onta itu sesat, tidak bisa ketemu teman-temannya. Temannya kumpul, iya kan? Temannya kumpul, dia lari ke sana. Dicari di sana, lari ke sana. Tidak bisa ketemu tempatnya, tempat berkumpulnya teman-temannya. Kenapa? Karena dia sesat. Sama dengan orang-orang muslim. Ya, muslim. Tapi melakukan keyakinan-keyakinan yang sesat. Amalan-amalan yang sesat. Maka dia tidak bisa berkumpul di telagaku bersama dengan saudara-saudaranya yang lain. Dia sesat. Makanya dikatakan fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Tidak bisa kembali ketemu dengan asalnya. Ketika keyakinannya, amalan-amalannya tidak bisa kembali kepada asalnya. Dan nanti itu ditentukan, dibuktikan pada hari kiamat di telaganya Nabi. Karena itu kita dilarang berdebat kecuali sangat penting dan ada maslahat yang besar. Karena ahlul bidah itu pintar bicara. Ahlul bidah itu orang Jawa bilang suka ngeyel. Tidak mau dia, selalu ada saja alasannya. Maka kalau di dunia para ulama mengatakan bainana wa baina ahlul bidah al-qabr. Menentukan nanti tanda baiknya orang yang mengikuti tauhid dan sunnah dengan ahlul bidah itu kuburan. Maksudnya apa? Ya, biasanya kalau ahlus sunnah dikuburkan, semua orang senang mendoakannya.
Bahkan kadang dari ahlul bidah itu pun mendoakannya. Karena dia mengakui baiknya, ilmunya, ketakwaannya, dan seterusnya. Tapi kalau ahlul bidah, ya, enggak. Baik, dan nanti di akhirat, bainana wa bainakum al-haud. Telaganya Nabi. Nah, unadihim illa halumma. Selalu panggil, tapi dia selalu menjauh. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, innahum qad baddalu ba'dak. Mereka itu sudah mengganti sesudahmu. Fa'afulu suhqan suhqan. Walil Bukhari baina ana qa'imun idza zumratun. Ketika saya berdiri, saya melihat zumrah. Hatta idza araftuhum. Ketika saya tahu, kharaja rajulun min baini wa bainihim. Tiba ada seseorang yang keluar antara saya dengan mereka. Qala halumma. Ayo ke sini. Qultu aina? Dia mengatakan di mana? Qala ilal nar wallah. Jadi diajak menuju haud supaya menuju surga. Dia mengatakan aina. Dia mengatakan ke neraka. Kan di dunia juga begitu. Ayo ke masjid. Dia bilang dah ke mall. Ayo belajar sunnah. Dah perayaan. Kan begitu manusia. Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu wa ma sya'nuhum. Kenapa mereka keadaannya seperti itu? Qala innahum murtaddu ba'dak. Mereka itu orang-orang yang murtad sesudahmu ala adbarihim qahqara. Mereka mundur ke belakang. Kemudian thumma idza zumratun, ada lagi zumrah berikutnya, fadzakara mislahu. Diajak tidak mau. Tetap dia mengarah kepada neraka. Qala fala urahu yakhlusu minhum illa mithli amalun na'am. Illa ala misli amalun na'am. Maksudnya, saya tidak melihat dari mereka yang selamat itu kecuali sedikit. Seperti onta yang berhargakan sedikit. Maka yang selamat dari mereka itu juga hanya sedikit. Ya, maka kalau kita diberi taufik, hidayah, ya mengenal sunnah, itu adalah nikmat yang ya luar biasa. Seperti mengenal agama yang murni, yang sesuai dengan fitrah. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Maka harusnya kita menjaga ya nikmat tersebut, jangan disia-siakan, jangan ditukar. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbuhum, atau yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Jadi jangan merasa berjasa, jangan merasa hebat, karena kita tidak tahu, jangan sampai Allah gelincirkan kita dari
taufik, hidayah, sehingga kita masuk golongan orang-orang yang menyimpang. Ya, wallahu a'lam. Adzan dulu ya. Nah, kita jawab beberapa pertanyaan ya. Mengapa pada ayat Innallaha astafa Adam tidak ada penyebutan al, sementara pada keluarga Nabi Adam ada yang mewarisi agamanya agama tauhid. Ya benar ada yang mewarisi, tapi tidak menonjol. Ya, tidak dikenal mewarisi agamanya. Karena itu diabadikan dalam Al-Quran justru yang kurang bagus. Ya kan? Yang kurang bagus akhirnya mereka saling membunuh. Sama dengan keluarga Nuh yang diabadikan yang tidak mau ikut. Tapi lihat keluarganya Ibrahim. Diabadikan Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ishak, atau yang lain-lainnya. Kebaikannya, ketakwaannya. Artinya menonjol, terpelihara itu tauhidnya, dakwanya. Ya makanya dikatakan al. Ya karena itu keluarga besar biasanya dikenal karena ada yang menonjol. Ada yang menonjol. Keluarganya si Fulan karena dia kaya raya, menonjol kekayaannya, diwariskan dari bapaknya, anaknya lagi, terus. Ya. Atau ya apa yang terkenal dari keluarga tersebut. Nah, jadi kalau tidak terkenal atau lemah, ya tidak bisa dikatakan alim. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, perceraian itu bisa jadi solusi saat apa? Ini pertanyaan yang relatif. Berbeda-beda kondisinya satu orang dengan orang yang lain. Tapi kalau kita perhatikan keadaan orang-orang dahulu, para sahabat misalnya datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam meminta, ya Rasulullah, ceraikan saya dengan suamiku. Maka ditanya, apakah suamimu kurang baik? Dia menjawab, terlalu baik. Terlalu baik. Karena terlalu baiknya, saya takut tidak bisa memenuhi kewajibanku kepadanya. Artinya tidak seimbang. Ya, artinya orang-orang dahulu itu bercerai karena urusan agama. Tidak bisa mengimbangi kebaikan. Tapi kebanyakan kita sekarang bercerai karena urusan dunia. Kenapa kamu cerai? Kantongnya sudah tipis. Tidak bisa memenuhi kebutuhanku. Apalagi harga-harga tambah mahal. Lebih saya bercerai. Supaya saya bisa cari nafkah sendiri, tidak terbebani. Ya kan begitu kebanyakannya sekarang. Karena niatnya ketika menikah, pilihannya karena urusan dunia. Ketika urusan dunianya tidak seperti yang dia harapkan, menjadi sebab dia bercerai. Itu umumnya.
Sebab yang lain karena kurangnya pemahaman terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak. Ya, hak-hak. Sehingga ketika hak-haknya berkurang, dia merasa direndahkan, dia merasa tidak dicintai, dia merasa macam-macam. Apalagi kalau dia selalu lihat film, sandiwara, drakor, sudah. Itu dijadikan ukuran. Ya, kemudian juga ditambah dengan propaganda yang masif, ya, bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, punya hak sama, punya kewajiban yang sama. Padahal yang benar punya kewajiban dan hak masing-masing yang berbeda, saling melengkapi, bukan sama. Karena kalau sama tidak perlu menikah. Ya kan? Kalau sesuatu itu sama, tidak perlu menikah. Kalau kita sama ilmunya, tidak perlu belajar. Ngapain belajar kalau sama ilmunya? Jadi kalau laki-laki dan perempuan sama, ngapain menikah? Tidak ada nilai tambah. Orang menikah karena tidak sama. Ada yang dia miliki, saya tidak miliki. Fisiknya saya sudah berbeda, masa dianggap sama? Ya. Tapi ada kelebihan dan ada kekurangannya. Karena itu kurangnya ilmu tentang keluarga, itu yang menyebabkan juga banyak perceraian. Nah, karena itu kalau pergi ke kantor pengadilan agama, maka sebab perceraian itu nomor 1 dengan nomor 2 itu masalah ekonomi. Ya, masalah ekonomi. Dan sebagainya karena masalah biologis. Jadi perempuan ketika suaminya sudah tua, dia masih kuat, selalu nonton film, suamiku sudah loyo, cari yang segar-segar. Itu bahaya. Atau sebaliknya, suaminya kurang agamanya, banyak rayuan-rayuan dari luar, akhirnya selingkuh. Akhirnya ya, perempuan tidak mau diselingkuhi, ujung-ujungnya perceraian. Ya, jadi paling banyak itu memang solusinya kembali kepada ilmu agama. Ilmu agama. Supaya mereka membangun keluarganya di atas tuntunan agama yang baik dan benar. Kembali kepada tadi fitrahnya. Fitrah manusia kan suka laki-laki, perempuan suka laki-laki, laki-laki suka perempuan. Itu fitrah. Tapi fitrah yang apa? Yang murni. Jangan lebih banyak embel-embelnya yang lain daripada asalnya. Dan misalnya karena hartanya saja, kecantikannya saja. Sementara itu bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Yang tadinya kaya bisa jadi miskin. Yang tadinya cantik ketika sudah tua, mulai keriput. Dan seterusnya. Nah, jadi ketika ditanyakan kapan, ya sebenarnya kalau orang muslim itu yang baik agamanya ketika dia tidak bisa menunaikan kewajibannya. Tidak bisa menunaikan amanahnya. Daripada saya banyak dosa, saya bercerai. Karena berkeluarga kan ingin menambah pahala. Tapi kalau tidak bisa menunaikan kewajiban, berarti menambah dosa atau pahala. Yang menambah dosa. Tapi ini sifatnya berbeda-beda satu orang dengan orang lain. Maka tidak bisa digeneralisir begini harus.
kembali kepada kedua pasangan tersebut, bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi. Nah, Allah alam. Apa hukum saya memukul orang yang selalu mengganggu saya? Apakah saya harus dikisos? Jadi kisos itu terkait dengan jinayah. Makanya kalau kita belajar fikih ada namanya ahkamul jinayah. Kalau bahasa kita sekarang pidana. Ya, pidana. Kalau memukulnya tidak masuk kategori pidana, ya maka nanti hukumnya takzir atau semacamnya. Dan itu kembali kepada hakim. Hakim yang menilai berdasarkan ilmunya, pengalamannya, oh ini hukumannya begini. Ya, jadi kalau misalnya di lingkungan pesantren, ya mungkin musyrifnya yang bisa menilai setelah pertimbangan syariat, pengalamannya, apa hukumannya yang cocok. Itu namanya takzir atau takdib, bukan jinayah. Tapi kalau misalnya dia mematahkan atau memotong jari, itu namanya jinayah. Itu ada kisosnya, itu pun ada prosesnya. Ya. Jadi kita bukan bicara kisos semua dikisos, ada semua ilmunya, ya, batasan-batasannya. Nah, wallahu alam. Baik. Bagaimana tahapan dalam mendakwai keluarga, khususnya orang tua? Apakah sudah benar jika saya berdakwah dengan akhlak yang baik dan sopan? Karena ketika saya menyampaikan tentang tauhid, akidah, dosa, kadang diterima, kadang ditolak. Iya. Jadi para nabi itu sebelum berdakwah, mereka umumnya dikenal orang baik. Ya, dikenal orang baik. Karena itu Allah pilih para nabi dan rasul bukan lagi orang baik. Orang-orang yang terbaik di kaumnya atau di umatnya. Jadi itu harus dipegang betul. Ya. Bahwa kalau kita ingin berdakwah, kita harus berusaha menjadi orang yang baik. Walaupun bukan karena mau ditahu orang baik, ya. Tapi harus menjadi orang yang baik. Karena itu modal utama dalam berdakwah. Ya makanya kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul dikenal amanah, dipercaya, jujur dan seterusnya. Sehingga ketika berdakwah, orang tidak menjadikan alasan pribadinya sebagai alasan untuk menolak. Ya. Jadi hakikatnya kalau kita berusaha menjadi orang yang baik, itu sudah berdakwah. Amin. Jadi tidak selalu dinamakan orang itu berdakwah, harus menyampaikan ceramah, harus menyampaikan dalil, harus membantah kesyirikannya, bid'ahnya, enggak mesti. Tapi menampakkan akhlak yang mulia, suka membantu, suka senyum, suka melayani, itu bagian dari dakwah. Ya. Karena ketika kita baik, orang akan senang. Ketika orang senang, maka apa yang kita sampaikan itu mudah untuk diterima. Umumnya, ya. Kalau ditolak, ya wajar. Karena bukan kita yang memberi hidayah. Kita hanya menyampaikan. Ya. Jadi itu modal utama. Ya, modal utama.
Jadilah orang yang baik. Apa yang kita tahu, kita amalkan. Jadi jangan dikira manusia itu tidak memperhatikan kita. Ya, karena manusia itu lebih teliti kepada kita daripada kita kepada diri kita sendiri. Ya, kalau tidak percaya, nanti tanya orang-orang yang dekat dengan kita. Kadang-kadang dia memberi komentar, kamu kemarin begini. Oh masa? Iya saya lihat. Yang kadang kita tidak perhatikan bahwa kita berbuat seperti itu. Apalagi nanti kalau punya istri. Oh Abi dulu begini. Kalau makan begini. Nah, kalau tidur begini. Kalau belanja begini. Nah. Maka kalau ada masalah, nah, itu yang dijadikan senjata. Ya makanya penuntut ilmu, pendakwah itu harus ekstra memang. Ekstra hati-hati. Bukan berarti sempurna kan. Tidak ada orang yang sempurna. Tetapi itulah modalnya sebenarnya. Ya makanya kan Nabi itu dakwah bil halnya lebih mengena daripada ucapannya, daripada sabdanya. Orang Badui diceramai Nabi atau tidak? Sekali saja ketemu, cuma dengar saja. Kalau dengar kan berarti tidak diceramai. Tapi datang bersyahadat, datang bertanya. Karena dia tahu Nabi itu orang baik. Ya itu prinsipnya. Mereka tahu Nabi itu orang jujur. Nabi itu orang bisa dipercaya. Maka satu kali ketemu pun sudah cukup. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi tidak selalu melulu harus menceramai. Dan biasanya kalau orang suka dengan kita, lama-lama dia tanya, kenapa kamu lakukan begini? Atau kita melihat kesempatan yang baik, munasabah yang baik, menyampaikan apa yang kita tahu. Nah, wallahu a'lam. Yang terakhir, bagaimana menyikapi orang yang selalu mengucapkan unzur ma qala wa la tanzur man qala di akhir ceramahnya, karena dia sendiri tidak bisa mengamalkan apa yang diucapkan. Nah, ya ini kalimat yang bersayap. Nah, bersayap. Bisa maknanya baik, bisa juga tidak baik. Ya maksudnya baik kalau dia menginginkan manusia itu dengar dalilnya, dengar ayatnya, dengar hadisnya, dengar penjelasannya. Jangan lihat orangnya. Ya bisa benar maksudnya. Tapi bisa juga sisi yang lain karena dia mau diterima berceramah, bukan mau diterima berdakwah. Pahami bedanya? Diterima ceramah. Karena kalau pribadinya orang tidak bisa terima. Ustadz melarang selingkuh, Ustadz selingkuh terus. Orang mau terima enggak? Kalau lihat orangnya enggak mau terima. Nah, maka dia sampaikan ya, dengar apa yang diucapkannya, lihat orang yang berbicara. Padahal dalam Islam, ya dua-duanya diperhatikan. Bahkan, kalau kita belajar, orangnya dulu yang dilihat sebelum ucapannya. Kalau belajar. Kan begitu. Kalau kita mau belajar kan, lihat dulu gurunya siapa. Bukan lihat ilmunya, hafalannya, ininya, enggak. Tapi lihat dulu gurunya. Akidahnya benar atau tidak? Salatnya baik atau tidak? Itu dulu yang dilihat. Karena agama itu din. Ilmu itu din.
Dan agama itu dikatakan din ketika diamalkan, bukan ketika dibicarakan, bukan ketika diajarkan, tapi ketika diamalkan. Makanya kan kuliah ayyuhal kafirun, di akhirnya dikatakan apa? Lakum dinukum waliyadin. Karena orang kafir itu akan beramal sesuai dengan keyakinannya. Ya kan? Dan kita yang orang muslim juga beramal sesuai dengan keyakinan kita. Berarti din itu amal, dibuktikan dengan amal. Ya. Jadi kalau mau mengambil ilmu, lihat orangnya, bukan lihat ilmunya. Nah, bukan berarti harus sempurna dan terbebas dari kesalahan atau kekurangan dah. Tapi penilaian pokoknya selamat akidahnya, baik manhajnya, akhlaknya baik, itu sebagai ukuran pokoknya. Ya. Dan itulah yang membedakan ahlus sunnah dengan yang lain. Kalau al-bidah kan selalu bilang begitu, lihat saja apa yang diucapkan. Dipilah-pilah nanti, yang baik diambil, yang tidak baik tidak diambil. Nah itu kan teorinya. Itu kan teorinya. Tapi pengamalannya susah. Bagaimana caranya menilai kalau tidak ada ilmunya? Bagaimana caranya memilih kalau tidak ada ilmunya? Apa yang mau dipakai memilah dan memilih? Itu kalimat yang berbahaya kalau tidak dicermati dengan baik. Nah, saya kira cukup ya, Allah alam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.